Universitas kita Pajajaran, tempat bernaung insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tim promotor, tim penyangga, dan hadirin yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka promosi doktor pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dengan menggunakan daring. Maka dalam hal ini adalah untuk promosi Dr. Saudara Bramastio Bontas. Demikian sidang saya buka. Terima kasih. Mohon petugas mempersilahkan promovendus memasuki ruangan sidang. Oke, baik, terima kasih. Pak Bramastio, promovendus sudah menempati podiumnya. Maka saya persilahkan Ketua Tim Promotor menyampaikan pernyataan pendahuluan berkenaan dengan kesiapan promovendus menyampaikan disertasinya dan mempertahankan di hadapan sidang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, tim oponen ahli, dan representasi guru besar Universitas Pajajaran yang kami hormati, kami tim promotor Saudara Bramastio Bontas Prastowo yang terdiri dari Profesor Dr. Armida Alisabana selaku Ketua, Dr. Budiono selaku anggota, Dr. Kodrat Wibowo selaku anggota, Profesor Armida Alisabana selaku Ketua, Dr. Insinyur Bagja Mulyariyadi selaku anggota, Dr. Kodrat Wibowo selaku anggota. Terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi Saudara akan mempertahankan disertasi yang telah Saudara kerjakan. Menurut kami, Saudara sudah siap mempertahankan disertasi ini, mengingat Saudara telah menempuh dengan baik seluruh perangkat mata kuliah, ujian prakualifikasi, seminar usulan penelitian, dan ujian naskah disertasi. Kami berharap Saudara terlebih dahulu mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat dan kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik, Saudara Promovendus, dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik, sebagai karya ilmiah yang dapat Saudara banggakan dan pertanggungjawabkan secara keilmuan
dan berguna dilaksanakan pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, promovendus lulus dari program MPKP, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FEUI pada tahun 2010 dengan kekhususan pada bidang manajemen sektor publik, kemudian melanjutkan studi S3 pada program Doktor Ilmu Ekonomi, kekhususan Doktor Ekonomi Terapan pada Universitas Pajajaran sejak tahun 2012. Selanjutnya, kami serahkan Saudara Promovendus kepada sidang terbuka Universitas Pajajaran berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini dan atas performa akademik Promovendus serta kelayakan Promovendus mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Pajajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Profesor Hamida. Saudara Promovendus, tim promotor telah menyampaikan kepada sidang promosi doktor bahwa saudara telah siap untuk mempresentasikan disertasi dan mempertahankannya di hadapan sidang yang terhormat ini. Saya persilahkan Promovendus menyampaikan ringkasan disertasi. Saya berharap saudara menyampaikannya secara ringkas, jelas, dan dalam waktu yang tidak lebih dari 10 menit. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Dr. Ahmad Kemal Hidayat, SDMSC. Yang terhormat Ketua Promotor Ibu Profesor Dr. Hamida Ali Syahbana, SDMA. Yang terhormat anggota promotor Bapak Kodrat Wibowo, SE PhD. Yang terhormat anggota promotor Bapak Dr. Insinyur Bagja Mulyariadi, SDMS. Yang terhormat representasi guru besar Ibu Profesor Dr. Sutiasi Smith Programi, SDMS. Yang terhormat tim oponen ahli Bapak Dr. Ferry Hadianto, SMA, Bapak Dr. Aditya Wadarna Ordana, SMSI, dan Bapak Dr. Bayu Karisma, SM. Pada kesempatan ini, Promovendus akan mempresentasikan secara ringkas disertasi dengan judul Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. Disertasi ini mencoba untuk menguji dan menganalisis pengaruh demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengaruh demokrasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, terutama di provinsi yang ada. Salah satu faktor kelembagaan yang banyak dijadikan suatu fondasi bagi pembangunan ekonomi dan sering diperhitungkan sebagai faktor non-ekonomi adalah demokrasi. Kajian mengenai sistem politik sebuah negara, pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang berbeda pada setiap negara. Istika misalnya menyebutkan bahwa jika dinilai dari ukuran prestasi kinerja perekonomian, maka suatu sistem politik di sebuah negara tidak ada yang lebih unggul dibandingkan dengan sistem politik yang lainnya. Kemudian baru tahun 1996 menunjukkan ada hubungan yang lemah antara sistem politik demokratis dengan pertumbuhan ekonomi. Penggunaan sistem demokrasi dalam sistem politik negara bisa menunjukkan korelasi positif terhadap perekonomian. Dalam perkembangan berikutnya tidak selalu menunjukkan hal tersebut. Ini disebabkan beberapa variabel dalam demokrasi juga terdapat dalam sistem politik lainnya atau sistem politik otoriter, seperti hak untuk memiliki properti tanah dan hak memiliki tempat tinggal. Bahkan dalam beberapa kasus sistem otoriter mempunyai kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan dalam kebijakan publik ketimbang demokrasi yang harus kadang melalui proses yang berbelit-belit. Dalam konteks ini memang hak-hak politik dan kebebasan sipil menjadi lemah secara langsung efeknya kepada perekonomian. Di Indonesia dalam mengukur demokrasi ini bisa dilihat dalam indeks demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh BPS. Republik Indonesia telah mengeluarkan perhitungan indeks ini sejak tahun 2008. Ada 3 yang dihitung oleh BPS, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.
Selain pertumbuhan ekonomi, salah satu isu yang disebutkan dalam disertasi ini terkait dengan ekonomi pembangunan adalah distribusi pendapatan. Permasalahan utamanya adalah ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat atau biasa disebut inequality. Menurut Wibowo 2012 ada dua hal penyebab dari ketimpangan pendapatan, yaitu kepemilikan modal dan kegagalan pasar atau market value yang berakibat tidak berjalannya mekanisme pasar persaingan sempurna. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu terkait dengan perbedaan kepemilikan modal, informasi yang asimetris, intervensi pemerintah, dan ada juga kebijakan pemerintah dan pelaku pasar yang spesifik mempengaruhi pasar, seperti dalam beberapa kasus perlindungan terhadap industri tertentu. Dari uraian di atas, ada beberapa fenomena yang bisa kita ambil dalam disertasi ini. Pertama adalah demokrasi memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti pendapat dari Ajemoglu tahun 2019. Yang kedua, demokrasi memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara-negara yang sudah cenderung atau lama menggunakan sistem demokrasi. Sedangkan dalam negara-negara yang baru menggunakan sistem demokrasi, cenderung positif. Ini juga diucapkan oleh Ajemoglu tahun 2015. Ketiga, Indonesia mengalami masa transisi demokrasi dari tahun 1998 hingga pada pemilihan presiden secara langsung di tahun 2004. Artinya secara ideal dalam tanda petik, Indonesia baru 14 tahun dihitung dari pemilihan presiden hingga dalam penelitian ini dibuat. Keempat, Indonesia sekarang dianggap sebagai negara demokrasi. Pada tahun 2008, Freedom House, sebuah lembaga pemeringkat demokrasi, mengategorikan Indonesia dalam negara bebas secara penuh, seperti Amerika, Inggris, Jepang, dan lain-lain. Pemeringkatan ini meskipun itu pada tahun 2019 ini Freedom House mengeluarkan laporan yang menyatakan Indonesia berada dalam poin 62 dari 100 poin maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pemeringkatan ini Indonesia tidak terlalu menggembirakan. Beberapa penelitian sebelumnya tentang demokrasi menyatakan bahwa ada hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Ajemoglu, seperti yang tadi saya sebutkan, 2019 menyebutkan demokrasi akan meningkatkan PDB di masa yang akan datang dengan mendorong investasi, meningkatkan ke pendidikan, reformasi ekonomi, meningkatkan penyediaan barang publik, dan mengurangi kerusuhan sosial atau ras. Rock 2009 menyebutkan dalam konteks penelitian di Asia bahwa demokrasi ternyata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih baik. Asmussen melihat efek income bagi proses demokrasi. Hasilnya dalam jangka panjang akan berdampak positif. Namun dalam jangka pendek hasilnya adalah negatif. Prior 2010 menyebutkan bahwa kapitalisme mempunyai hubungan yang kuat dengan hak politik sehingga ada dampak yang kuat terhadap ketimpangan pendapatan. Amiruddin dan Khan 2017 menyebutkan bahwa demokrasi, ketimpangan, dan pembangunan ekonomi saling terkait secara endogen di Pakistan. Islam 2016 menyebutkan bahwa kebebasan politik mengurangi ketimpangan pendapatan antar negara. Baru 2000 juga menggunakan indeks ini dan sebagai ukuran dari ketimpangan pendapatan dan indeks demokrasi sebagai ukuran dari demokrasi, menemukan hal yang sama bahwa keduanya bersifat negatif signifikan. Penelitian ini mengidentifikasi demokrasi sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris yang penting, dalam mana dalam penelitian ini akan lebih spesifik mengenai hubungan antar demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan secara simultan dengan model Tully Square dan instrumental variabel berupa Human Capital Stock dan Human Development Index. Bapak Ibu sekalian, demokrasi menjadi pilihan yang diambil oleh sebagian negara di dunia karena dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ajemoglu dan Robinson dalam bukunya Why Nation Fail 2012 menyebutkan bahwa dalam jangka panjang negara-negara yang menggunakan sistem demokrasi akan bisa lebih survive karena adanya keterbukaan informasi dan persaingan yang sehat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi yang diselenggarakan daerah secara struktur dapat memperbesar pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh secara positif dan signifikan. Kondisi ini juga mendukung apa yang sudah dilakukan Ajemoglu bahwa institusi demokrasi yang baik akan menciptakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan dalam jangka panjang demokrasi akan mendorong pertumbuhan secara lebih baik. Dalam konteks ekonomi seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa jika terjadi oligarki dalam sebuah negara akan menjadikan negara tersebut dalam jangka panjang sulit berkembang karena tidak bisa masuknya para pemain baru dalam hal bisnis dan investasi. Hal ini kemudian menjadikan
oligarki tetap berkuasa, dan hal ini sebetulnya tidak cocok dalam alam demokrasi di Indonesia. Pemerintah perlu menghilangkan barrier to entry terhadap pengusaha-pengusaha baru guna meningkatkan penaikan perekonomian. Dalam peraturan Presiden misalnya nomor 16 tahun 2018 disebutkan bahwa dalam prinsip pengadaan barang dan jasa ada beberapa prinsip, pertama efisien, efektif, transparan, terbuka, adil, dan bersaing. Adanya barrier to entry itu melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa dalam aspek keterbukaan. Yang kedua adalah hak politik. Dengan pelaksanaan dan pemilihan secara langsung pada pemilu legislatif dan eksekutif telah menaikkan hak politik warga negara secara keseluruhan. Ada dua indikator dalam hak politik ini. Pertama, hak untuk memilih dan dipilih. Kisruh misalnya, kisruh dalam daftar pemilih tetap terus menjadi dalam setiap pemilu, baik di tingkat turun daerah, itu menyebabkan rawan penggelembungan, dan pemerintah dengan program One Single ID berdasarkan nomor penduduk tunggal nampaknya menjadi solusi dalam permasalahan ini. Tidak hanya di politik, pendanaan ini sebetulnya juga akan berdampak pada aspek-aspek perekonomian yang lain, seperti bantuan langsung tunai, BPJS, subsidi bagi masyarakat, dan seterusnya. Aspek yang ketiga adalah demokrasi, lembaga demokrasi. Kelembagaan dalam demokrasi ini dilihat dari beberapa indikator, yaitu pemilihan umum, bebas, dan adil. Hal ini juga bisa dilihat dari keberpihakan penyelenggara umum, penyelenggaraan pemilu, atau juga bisa dilihat dari jumlah kejadian dari masyarakat yang melapor. Dalam variabel berikutnya, variabel kontrol dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki hubungan positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain Kuznets tahun 1955, ada juga Castel Quintana dan Royuela 2017 yang mencoba untuk mengidentifikasi mekanisme di mana ketimpangan pendapatan ini memiliki efek positif pada pertumbuhan. Hasil estimasi dari variabel berikutnya berupa rumah tangga yang memiliki sumber penerangan melalui listrik, baik di pedesaan perkotaan, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya mengenai infrastruktur kelistrikan di Sibarani dan Prestoverdis. Hasil estimasi berikutnya adalah kemiskinan yang mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Ini sesuai dengan Haji Saleh 2016, Awalin 2009, dan Gupta 2002. Selanjutnya jumlah lulusan sekolah menengah, atau dalam hal ini konteks ini adalah SMP yang saya buat, yang saya masukkan datanya, memiliki dampak negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini memperkuat sebetulnya apa yang dikemukakan oleh Barrow tahun 1999, bahwa sebetulnya kualitas dari pendidikan adalah jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Kemudian infrastruktur jalan mempunyai dampak terhadap pertumbuhan ekonomi positif dan sejalan dengan temuan Sibarani dan Makmuri. Dalam persamaan ini, dalam hasil ini adalah infrastruktur jalan mantap tidak signifikan sesuai terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perhitungan panjang di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kewenangan. Ada kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Sehingga pertambahan jalan nasional mantap yang saya masukkan dalam penelitian ini tidak kurang tepat pada analisis provinsi. Bapak Ibu yang terhormat, dalam penelitian ini juga ditemukan demokrasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan di Indonesia dalam persamaan berikutnya. Ini sesuai dengan Azimulu, Amiruddin dan Khan, Barrow, Howell, dan Islam dan Krippaus. Dalam masyarakat demokratis harus ada mekanisme politik yang dapat menghambat atau membalikan peningkatan besar dalam ketimpangan. Kemungkinan besar ini melalui sistem fiskal seperti yang diungkapkan Azimulu. Salah satunya jika dalam konteks Indonesia diberlakukannya tax holiday yang panjang di Indonesia. Menurut peraturan Kementerian Keuangan pasal 3 ayat 2 2018 bahwa ada 18 sektor pionir meskipun berubah dari sebelumnya dari 17. Kemudian ini dalam peraturan Menteri Keuangan ini mengoreksi sebelumnya tidak memasukkan ekonomi digital karena memang padahal potensi ekonomi digital ini hampir bisa dipastikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam konteks pemerintah daerah provinsi. Pemerintahan PAD, pendapatan asli daerah, menjadi salah satu indikator tentang kemandirian sebuah daerah. Jenis-jenisnya menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 ada pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan tanah, dan pajak rokok. Kelima jenis pajak ini perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi guna menaikkan pendapatan asli daerah. Variabel kontrol lain yang dikaji dalam penelitian ini adalah PDRB, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnet dan Baru 2000. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya meningkatnya PDRB daerah akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Kemudian hasil estimasi dari variabel kontrol berikutnya berupa rumah tangga memiliki sumber penerangan melalui listrik, itu juga negatif signifikan terhadap ketimpangan. Selanjutnya adalah kemiskinan pengaruhnya negatif namun tidak signifikan dalam penelitian ini. Ini bisa dilihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Rafaelion tahun 2015 dengan konsepnya Poverty Equality Trade-off atau PIT, bahwa dalam studi lintas negara menunjukkan ada beberapa kasus terjadi trade-off antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Di Indonesia sendiri dilakukan oleh Tri Wibowo tahun 2012. Belanja modal pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap angka ketimpangan pendapatan. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah belanja modal pemerintah, akan tetapi daerah lebih banyak melakukan pembelian aset internal untuk keperluan pemerintah daerah. Selanjutnya jumlah lulusan menengah, sekolah menengah SMP mempunyai dampak positif. Ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa kualitas yang dilakukan oleh Baru bahwa pendidikan lain berpengaruh yang akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Variabel kontrol terakhir, yaitu berupa infrastruktur jalan nasional, juga tidak signifikan negatif terhadap ketimpangan. Seperti yang disebutkan sebelumnya juga, ini menjadi ada hal terkait dengan perhitungan panjang jalan di Indonesia yang menjadi 3 kewenangan, ada kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah kesimpulan dari penelitian ini bahwa demokrasi berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian pula dengan ketimpangan pendapatan dan rumah tangga menggunakan listrik. Adapun kemiskinan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan demokrasi pasca reformasi yang menggunakan pemilihan secara langsung telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, demokrasi berpengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi, belanja modal daerah, pemerintah daerah berdampak positif pada pendapatan. Adapun saran bagi penelitian berikutnya ini, yaitu kami melihat perlu dimasukkannya variabel pelaksanaan pemilu kada yang dalam penelitian ini tidak kami lakukan. Yang kedua itu variabel pajak yang juga perlu diuji apakah terkait dengan demokrasi atau tidak, mengingat pajak ini salah satu instrumen untuk distribusi pendapatan. Selanjutnya perlu juga dilihat lebih lanjut tentang pelaksanaan di demokrasi di beberapa daerah Indonesia yang memiliki tanda petik keistimewaan yang diatur oleh undang-undang, seperti DKI Jakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi dua provinsi ini saya sebutkan dalam penelitian saya, rata-rata ID atau demokrasi di dua ini adalah terbesar di Ibu Kota Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga istimewa karena menerapkan syariat Islam, dan Provinsi Papua dan Papua Barat terkait dengan otonomi. Demikian paparan singkat kami terkait dengan naskah disertasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Terima kasih, Saudara Promovendus. Pada kesempatan ini, saya ingin menanyakan kepada tim penguji, apakah dapat menerima presentasi Saudara Promovendus dan melanjutkan pada sidang ini? Dapat. Ya, lanjutkan. Baik. Terima kasih. Saudara Promovendus, dengan telah diterimanya presentasi saudara, menjadi tugas saudara untuk dapat mempertahankan disertasi ini di hadapan sidang. Saya persilahkan Saudara Profesor Dr. Armida selaku Ketua Promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Kepada Saudara Promovendus, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bahwa saudara ya alhamdulillah ya sudah pada tahap yang akhir, tinggal pada saat ini mempertahankan naskah disertasi saudara dan mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya setelah sekian tahun, khususnya beberapa tahun terakhir menekuni penelitian serta
juga menganalisis ya hasil-hasil dari penelitian saudara yang saya rasa cukup menarik berkaitan dengan demokrasi, pertumbuhan ekonomi, dan inequality ya atau pemerataan pendapatan. Pertanyaan saya adalah, coba tolong saudara kembali jelaskan, barangkali tadi sudah ya secara cepat dijelaskan bagaimana mekanisme transmisi ya dari demokrasi atau kondisi demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurut penelitian saudara dampaknya akan bersifat positif ya. Jadi semakin kuat demokrasi atau tingkat demokrasi dari suatu daerah dalam hal ini akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Tetapi mekanisme transmisinya bagaimana? Jadi demokrasi yang baik, yang keadaannya sudah baik itu melalui apa? Kemudian terwujudkan dalam pertumbuhan ekonomi juga yang lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah hal yang sama tetapi kepada kesenjangan pendapatan ya. Tadi Anda katakan untuk negara-negara yang sistem demokrasinya relatif baru, kecenderungannya adalah demokrasi berpengaruh negatif ya terhadap inequality. Tapi untuk negara-negara yang sudah cukup lama menganut sistem demokrasi, maka kecenderungannya adalah positif. Ya, atau positif ya. Atau bagaimana ya? Coba hasil penelitian jelasan atau terbalik ya. Jelaskan yang mana ya. Jadi dikaitkan dengan lama atau berapa lama itu sistem demokrasi itu sudah dianut oleh suatu negara. Itu kan negara ya, dari literatur yang Anda telaah. Bagaimana kemudian relevansinya dengan Indonesia ya. Jadi itu dua pertanyaan serta sekaligus implikasi kebijakannya dari masing-masing tadi. Silakan. Terima kasih Profesor Armida Arisabana. Jadi proses transmisi dari demokrasi untuk kemudian menjadi pertumbuhan ekonomi dan distribusi sumber daya itu saya melihat ada beberapa mekanisme yang dimodifikasi dari Daron Acemoglu dan Robinson. Pertama terkait dengan kelembagaan politik untuk dalam konteks kinerja ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, mohon maaf. Kelembagaan politik itu dengan adanya kelembagaan politik yang baik secara de jure political power dan de facto secara political power juga itu akan membuat sebagai semacam kelembagaan perekonomian yang juga mumpuni, yang tadi beberapa hal yang terkait dengan kegagalan pasar dan market value dan asymmetric information tidak terjadi, sehingga itu akan mendorong kinerja dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Demikian juga dengan distribusi pendapatan, juga ketika ada secara de jure dan secara de facto political power-nya kuat, kemudian akan menjadikan kelembagaan politik dan kelembagaan ekonominya yang baik akan bisa memberikan distribusi sumber daya pendapatan yang lebih baik. Salah satunya tadi saya indikasi yang saya sebutkan beberapa contoh dalam jurnal-jurnal sebelumnya, mekanisme tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan pajak, artinya akan mengurangi ketimpangan, dan pajak itu akan dihasilkan dengan menggunakan regulasi. Regulasi akan digunakan, akan dibentuk oleh kelembagaan antara presiden, eksekutif, dan legislatif. Artinya di situ ketika ada kelembagaan yang kuat, itu akan memberikan membuat regulasi yang akan menjadi lebih baik. Adapun relevansinya dengan Indonesia, tentu saja ini menjadi satu hal yang menarik karena Indonesia baru saja lepas dari masa transisi demokrasi. Sebetulnya dalam buku-buku dalam literatur yang ada
perdebatan mengenai literatur tersebut bukan mengapa menjadi negara demokrasi, tetapi setelah menjadi demokrasi, negara tersebut apakah bisa mempertahankan perekonomiannya, pertumbuhan ekonominya, dan sumber daya manusianya. Dan dalam konteks di Indonesia, tentu saja dalam temuan saya dalam dalam disertasi ini, dalam kurun waktu 9 tahun ini demokrasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan. Ada beberapa, yang kedua terkait itu adalah dalam konteks pemerintahan daerah gitu ya, potensi dari pendapatan asli daerah di tingkat provinsi, dan karena di sini nilainya dari provinsi perlu juga ditingkatkan agar terjadi distribusi sumber daya, distribusi pendapatan yang lebih baik lagi. Begitu kira-kira Bu, mekanisme atau transmisi ke lembaga dari demokrasi bisa menjadi kinerja ekonomi yang baik atau pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatan yang juga lebih baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Armida. Selanjutnya, saya persilakan Saudara Dr. Kodrat Wibowo selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Pak Kodrat Wibowo? Lagi sidang kayaknya. Oh, lagi sidang. Kalau gitu, Pak Dr. Bagja Mulia Riyadi saja dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, Saudara Promovendus, ya. Dari saya hanya ada satu saja pertanyaan, gitu ya, atau dua lah sedikitnya. Bahwa yang pertama adalah terkait dengan dalil ini, terkait dengan dalil. Jadi dalil 1 dan 2 Anda kan hanya menuliskan tentang demokrasi, gitu ya. Walaupun di dalam demokrasi itu Anda mengambil variabel indeks demokrasi provinsi di Indonesia yang terdiri atas 3 hal ya. Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Jadi kalau Anda sudah menstatement di dalil yang pertama bahwa demokrasi itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan mempengaruhi ketimpangan secara negatif, gitu ya. Seperti mekanismenya tadi sudah Anda sebutkan. Maka yang kedua itu adalah Anda menekankan pada kelembagaan demokrasi, padahal Anda tidak secara spesifik ya. Tidak secara spesifik bahwa demokrasi Anda itu menggambarkan aspek kelembagaan juga. Jadi bagaimana dengan yang lain gitu ya? Kenapa tidak? Kenapa Anda harus lebih spesifik ke kelembagaan demokrasi ya? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bahwa modeling Anda adalah hubungan sebab akibat antara pertumbuhan dan pemerataan, gitu ya. Ini yang juga belum Anda statement dengan pasti, karena di hasil Anda adalah bahwa pertumbuhan dan pemerataan itu masing-masingnya adalah berpengaruh secara positif. Dengan demikian begini, artinya ketika ketimpangan itu meningkat, dia akan menyebabkan pertumbuhan, dan ketika pertumbuhan itu terjadi, dia akan meningkatkan ketimpangan, gitu ya. Sementara Indonesia sudah menyatakan statement bahwa Indonesia itu harus berkeadilan pertumbuhannya, gitu ya. Bagaimana konsep hasil temuan Anda terkait dengan disertasi ini dengan kebijakan Indonesia yang ingin agar pertumbuhannya itu berkeadilan. Artinya kan kalau pertumbuhan berkeadilan itu adalah
bagaimana pertumbuhan ekonomi itu bisa memberikan penurunan pada ketimpangan pendapatan, ya. Dan bagaimana ketika pemerataan itu terjadi, kita akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, bagaimana antara konsep pertumbuhan yang berkeadilan, ya, dengan hasil temuan Anda ini, ya, tolong itu dijelaskan dua hal itu. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Insinyur Bagja Mulyadi. Pertama, terkait dengan menekankan dalil ya, dengan menekankan yang kedua adalah menekankan kelembagaan demokrasi. Memang dalam state di awal saya mengatakan bahwa demokrasi menjadi variabel yang utama. Namun dalam berikutnya ada terkait dengan kelembagaan yang merupakan bagian dari demokrasi tersebut selain dari selain dari hak-hak politik dan kebebasan sipil. Yang cukup menarik di sini memang terkait dengan kelembagaan, beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kelembagaan dalam demokrasi itu sangat cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan, di mana sebuah kelembagaan yang baik akan menyebabkan proses dari transmisi demokrasi tersebut menuju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Seperti yang saya sebutkan tadi dalam proses sebelumnya, yang dalam transmisi sebelumnya yang lebih menekankan kepada kelembagaan. Memang ini menjadi salah satu, kalau dalam disertasi saya agak sedikit lebih banyak dibahas terkait dengan kelembagaan, karena hal itu sebetulnya yang cukup menarik dalam konteks keindonesiaan, di mana apakah misalnya pembentukan kelembagaan pasca reformasi ini bisa mendorong dari pertumbuhan ekonomi. Sebut saja misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Komisi Persaingan Usaha, KPPU, dan itu yang merupakan hasil produk reformasi. Dari situ apakah bisa menjadi akan menekankan bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Meskipun memang di dua hal lainnya seperti hak-hak politik dan kebebasan individu, kebebasan sipil itu sudah cukup lebih baik dalam kondisi penelitian saya kali ini. Terima kasih. Yang kedua terkait dengan modeling, ya betul Pak. Jadi dalam penelitian saya ini ada beberapa catatan memang terkait dengan pertumbuhan dan pemerataan yang tadi saya sebutkan, lebih dengan Kuznets ya, dengan yang U terbalik begitu, di mana sebetulnya dalam konteks itu Indonesia dalam periode yang dalam penelitian saya menunjukkan positif. Memang bisa jadi kalau bicara tentang Kuznets ini akan dalam pertumbuhan jangka panjang. Mungkin ketika misalnya nanti dalam penelitian berikutnya akan diberikan lebih jangka waktu yang lebih panjang lagi, bisa jadi akan mempunyai hasil yang bisa diperbaharui. Namun berkaitan dengan Indonesia harus berkeadilan, memang dalam dalam periode ini terjadi misalnya tahun 2013, 2014 dan 2015 itu ada kenaikan BBM, dan itu naik turun, tapi kemudian naik sekitar menjadi 2 kali lipat di ujung 2015, dan itu yang kemudian menyebabkan harga-harga menjadi naik tetapi tidak kembali lagi menjadi turun, dan itu yang kemudian menyebabkan ketimpangan dan kemiskinan juga mempunyai tanda yang terbalik dalam dalam penelitian saya dalam ini yang kedua. Jadi pada antara waktu September 2014 dan Maret itu menunjukkan bahwa kemiskinan meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi mendekati 5%.
Jadi perlambatan pertumbuhan, naiknya harga pangan, kemudian jatuhnya upah real petani seperti yang disebutkan oleh Yusuf dan Sabner, Harifan Suri Yusuf 2015 yang menanyakan hasilnya adalah dampak tersebut sebetulnya seharusnya dapat dikurangi dengan adanya realokasi anggaran kepada infrastruktur dan perluasan penerimaan sosial spending pemerintah. Nah, dalam konteks penelitian saya tidak menggunakan variabel social spending pemerintah, tapi belanja modal pemerintah yang di dalamnya juga ada belanja belanja kebutuhan internal pemerintah, dan itu justru akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sehingga linear dengan yang ditemukan oleh Yusuf dan Sabner di 2015. Kira-kira begitu Pak, terkait dengan Indonesia harus berkeadilan dalam periode yang saya teliti di 2010 hingga 2018. Ya, Baik. terima kasih. Sudah puas Pak Bagja? Ya, terima kasih. Silakan yang lain. Bisa Pak diterima. Kodrat sudah hadir? Pak Kodrat belum? Oke. Kalau Pak Kodrat belum, baik, kita beralih kepada tim penyanggah. Saya persilakan Saudara Profesor Dr. Sutiasti selaku representasi guru besar untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan. Baik, Ibu Prof. Tati. Ya. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Saudara Promovendus. Pertama ingin saya sampaikan selamat ya atas perjalanan pembelajaran Anda yang sudah sampai pada tahap akhir ya. Mudah-mudahan lancar ya dan sukses ya. Ada satu pertanyaan ya, di mana Anda mengupas tentang demokrasi ya, hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan ya. Ini sebuah tema yang menarik ya, dan sangat relevan ini pada tahun ini. Nanti Desember akan diadakan lagi ya pemilihan pilkada ya, serentak di berapa? 270 ya daerah ya. Nah, hasil yang utama yang Anda peroleh di mana demokrasi itu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga terhadap ketimpangan ya, di mana hasilnya menggembirakan ya. Dalam waktu yang 9 tahun kan ya penelitian Anda, 2010 sampai 2019, ternyata dalam 9 tahun sudah mampu membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia itu sesuai harapan, kan artinya ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pendapatan ya. Meskipun kalau dilihat dari indeksnya, karena demokrasi digunakan ID ya, indeks demokrasi Indonesia yang angkanya itu meningkat, tapi kemudian justru di tahun akhir itu menurun kan ya. 2019 itu menurun lebih rendah daripada tahun awal bahkan ya, tahun awal penelitian Anda. Nah, bagaimana ini Anda menjelaskan ini ya, sesuatu yang kita ini hasilnya positif, harapan ya, namun ada tanda penurunan di akhir ini penelitian Anda. Apakah kita punya harapan yang lebih baik ke depan untuk meningkat lagi indeks ID ini ya? Nanti tolong dijelaskan ya. Karena tentu kita masih mendengar berbagai kekurangan-kekurangan ya dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya. Nah, dari disertasi Anda juga diutarakan bahwa demokrasi itu bersifat
Yang pertama aspek prosedural ya. Ada prosedur-prosedurnya, apakah itu partisipasi, apakah mekanisme pendaftaran pemilih dan sebagainya ya. Dan satu lagi yaitu aspek substantifnya ya. Nah, menurut pandangan Anda yang intens melakukan penelitian ini, apakah kelemahan itu masih lebih banyak berada di prosedurnya ataukah substantifnya ya? Sehingga ke depan yang kemarin menjadi perdebatan ya, apakah ini pilkada mau diadakan atau tidak, sebagian orang menganggap kalau bisa diundur, apalagi dalam kondisi pandemi ini ya, di mana seluruh sumber daya kita difokuskan ke sana, padahal untuk mengadakan pilkada di 270 daerah kan besar sekali itu biayanya ya. Jadi ada dua pandangan yang ingin lanjut dan yang tunda, gitu kan ya, tentang pilkada serentak itu. Nah, mungkin Anda bisa uraikan, ya, bagaimana ini dengan proseduralnya dan substantifnya. Kalau tadi Anda menyebut bahwa demokrasi kita harus berkualitas, gitu ya. Nah, sementara kondisinya apakah lebih kepada kelemahan di proseduralnya atau substansinya? Silakan diuraikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dr. Remi. Jadi memang saya melakukan penelitian ini dari tahun 2010 dengan tahun analisis 2010 hingga 2018. Namun memang pada akhir dari tahun ini, tahun yang sebelum saya cut off gitu ya, kira-kira data terkait dengan demokrasi ini memang ada beberapa perdebatan, beberapa kejadian yang cukup menarik di Indonesia. Seperti beberapa, saya kutip ada 2 jurnal di internasional yang cukup familiar di kalangan akademisi dan para pengambil kebijakan yang melihat seperti dalam Power 2018 ya, itu dia melakukan penelitian tentang perkembangan demokrasi pasca era reformasi, khususnya setelah era Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berpendapat bahwa pada masa jabatan pertama Presiden Jokowi ini telah terjadi penurunan kualitas demokrasi terkait dengan pengaruh samaan dan legitimasi yang berkelanjutan dari kalangan Islam konservatif dan anti pluralistik. Sebetulnya ini terjadi pada pemilihan gubernur di tahun 2017 yang kemudian menjadi terpolarisasi dari kubu kalangan konservatif tersebut dan hingga pada sebetulnya kita lihat dalam pemilu 2019 kemarin. Dia juga berpendapat, Power juga berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi Dodo ini telah mengambil dari jalan otoriter, sehingga dalam konteks ini juga sama hasilnya dari perhitungan yang dilakukan oleh BPS. Yang kedua ada jurnal juga Wharton Button dan Aspinall dari Singapura. Ini juga mengungkapkan juga terjadi penurunan kualitas demokrasi di Indonesia yang bahkan lebih, ini tahun 2019 kemarin, bahkan kesimpulannya mengarah menjadi lebih negara iliberal demokrasi. Yang menjadi catatan Burton juga adalah kebebasan berbicara, salah satu aspek dari indeks demokrasi yaitu kebebasan sipil dalam mengungkapkan pendapat di muka umum. Misalnya dia menyebutkan penangkapan tokoh agama menjelang pemilu 2019 kemarin itu juga menyebabkan kebebasan sipil di Indonesia menurun. Dari 2 temuan sebelumnya ini juga bisa menjadi justifikasi bahwa memang terjadi penurunan di akhir dari penelitian saya. Lalu kemudian ada 2 aspek tadi yang disebutkan juga tentang prosedural dan substantif. Ya memang dalam konteks ini akhirnya pemerintah hanya melaksanakan aspek prosedural saja, tapi tidak melakukan lebih banyak terkait dengan aspek substantif dari sebuah perjalanan demokrasi. Ini contoh yang lebih real lagi, tadi juga disebutkan oleh Profesor bahwa dalam pilkada besok tetap dipaksakan untuk melaksanakan melaksanakan pemilu kada dalam keadaan COVID. Ini akan
lebih kepada prosedural saja dalam setiap tahun bahwa akan dilaksanakan ini, dilaksanakan pemilu kada, pergantian, dan seterusnya. Tapi tidak memberikan sebuah pencerdasan kepada masyarakat bahwa masyarakat diberi pilihan-pilihan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah tersebut dalam periode 5 tahun ke depan yang lebih banyak, yang lebih melibatkan orang lebih banyak. Padahal dalam konteks sekarang Indonesia sedang mengalami dan dunia juga mengalami pandemi COVID ini, sehingga perlu menjadi catatan sebetulnya apakah misalnya tahun 2019 akhir ini, 2020 akhir ini pemilihan kepala daerah ini akan lebih mendapatkan kepala daerah yang berkualitas atau tidak, karena dengan keterbatasan tatap muka dan seterusnya dari 270-an daerah, ya saya pikir juga infrastruktur telekomunikasi yang juga belum merata, khususnya dari Jawa dan luar Jawa, ini juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, sehingga masyarakat juga tidak bisa menikmati demokrasi ini sebagai sebuah kontestasi gagasan dan pikiran untuk kebijakan publik ke depan, khususnya dalam hal ini kebijakan perekonomian. Demikian penjelasan kami mengenai prosedural dan substantif. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau Anda ditanya, Anda lebih setuju lanjut pilkada atau ditunda? Kalau menurut saya ditunda. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Prof. Tati. Mungkin kembali lagi barangkali Pak Dr. Kodrat Wibowo, apa sudah hadir? Pak Kodrat? Oke, kalau demikian maka selanjutnya saya persilahkan Bapak Kodrat Wibowo selaku anggota tim promotor untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Pak Ketua Majelis. Mohon maaf karena ada sidang perkara juga sedang dijalankan. Kepada Promopendus, mungkin pertanyaan saya tidak panjang, terkait konfirmasi saja tentang apa yang Anda ketahui sedikit banyak tentang yang ditulis dalam disertasi. Sepengetahuan saya dari apa yang saya baca dalam membicarakan masalah demokrasi, ya, terkait juga dengan model-model dan penggunaan variabel, memang sangat terlihat pengertian demokrasi ini juga penentuan variabel demokrasi ini ya sangat erat kaitannya dengan tata pemerintahan. Karena memang itu metodologi ya, yang digunakan dalam mengukur demokrasi. Sementara saya ingin coba minta penjelasan dari Promopendus terkait dengan kesimpulan dan rekomendasi yang ada. Kalau dalam tata kelola pemerintahan, saya yakin tadi saya sudah dengar Prof. Tati juga menanyakan hal yang serupa terkait pilkada atau pemilihan umum. Saya ingin coba jelaskan kaitan dari kesimpulan yang didapat di disertasi ini, tapi dalam kacamata demokrasi dilihat dalam aspek lain. Aspek HAM itu sangat penting dalam demokrasi. Selain aspek HAM juga ada aspek hukum, terutama masalah penegakan. Ya. Saya kebetulan sekarang kan sedang ditugaskan ini ya di komisi. Nah, ini tolong dikaitkan juga ya tentang masih banyaknya atau masih diperlukannya beberapa lembaga negara terkait komisi, ombudsman, dan seterusnya. Jadi bagaimana hasil kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari disertasi Promopendus, tapi dijelaskan dalam kaitan aspek di luar tata kelola pemerintahan, lebih banyak kepada masalah penegakan hukum dan juga masalah hak asasi manusia. Silakan. Terima kasih Bapak Kodrat Wibowo PhD. Tadi sebetulnya saya ungkap sedikit terkait dengan kaitannya dengan aspek hukum atau mungkin juga berkaitan dengan regulasi, bahwa sebetulnya ini ada terkait dengan prinsip ekonomi mikro ya, misalnya terkait dengan maksimasi, keseimbangan dan efisiensi. Hal ini kemudian dengan prinsip tersebut
sebetulnya akan terjadi semacam tujuan dari cita-cita hukum itu pasti akan ada, yaitu kepastian hukum, kemudian apalagi keadilan misalnya, dan kemudian kemanfaatan. Ini juga sebetulnya ada beberapa kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Atma Sasmita, dan juga ada beberapa dari terkait dengan hukum itu, dengan ketika ada regulasi yang juga berpihak kepada masyarakat, yang juga akan menyempurnakan dari sistem hukum kita, itu akan menjadi lebih baik. Misalnya yang paling kelihatan memang ada beberapa kelembagaan, meskipun memang dalam berikutnya juga ada beberapa evaluasi terhadap lembaga tersebut. Contohnya katakanlah kalau misalnya dengan extraordinary masuk dalam korupsi sebagai extraordinary crime, dia juga bisa membuat mencoba untuk menurunkan korupsi yang ada di Indonesia, sehingga ada keadilan hukum di situ, sehingga baik masyarakat, baik pejabat yang tinggi dari hampir semua kelembagaan mungkin juga sudah tertangkap oleh KPK. Ini juga salah satu salah satu indikator bahwa memang kelembagaan tersebut juga perlu dipertahankan, meskipun juga di sisi lain juga ada yang berpendapat bahwa kelembagaan terkait dengan polisi dan kejaksaan juga perlu diperkuat. Makanya juga ada komisi-komisi lain seperti komisi kepolisian dan kejaksaan. Untuk masalah persaingan usaha misalnya, yang dulu belum ada sebelum reformasi, dengan adanya KPPU ini, masyarakat mendapatkan keadilan sebetulnya. Apakah ada semacam contoh kecil misalnya monopoli dalam penentuan harga, yang paling kelihatan dulu misalnya kasusnya dengan kasus penerbangan, tiket penerbangan yang kemudian menumbuh kembangkan industri penerbangan di Indonesia, sehingga menjadi pasar menjadi lebih efisien lagi. Dengan begitu aspek hukum ini juga penting dalam kaitannya demokrasi di Indonesia. Demikian terkait dengan aspek hukum, Pak, kaitannya dengan demokrasi. Sehingga simpulannya adalah memang ini menjadi salah satu aspek yang juga perlu mendapatkan perhatian terkait dengan HAM dan hukum tadi. Begitu. Terima kasih. Jadi mungkin saya sama seperti Prof tadi, saya ingin menanyakan menurut pendapat Prof Vendus, yang mana yang lebih penting didahulukan? Tata kelola pemerintahan yang baik dulu, atau kemudian penegakan hukum, atau sebaliknya, hukum tegakkan, baru kita bicara tata kelola pemerintahan. Ini kita bicara demokrasi. Saya ingat sekali demokrasi dalam disertasi Prof Vendus itu kan diinstrumenkan ya. Nah, apa idenya supaya yang tadi saya tanyakan tadi bisa memperkaya ke depan hasanah dimensi penelitian terkait demokrasi. Kalau menurut kami yang perlu dikuatkan adalah terkait dengan kelembagaannya, karena bagaimanapun juga dengan kelembagaan yang baik itu akan lebih mendapatkan efisiensi dari perjalanan demokrasi. Ada beberapa contoh misalnya tadi yang saya sebutkan di beberapa aspek itu, di tiga aspek, bahkan di ketiga aspek yang di kelembagaan menyebutkan bahwa memang dalam perbaikan kelembagaan itu akan membuat masyarakat lebih terbuka dalam arti lebih mendapatkan informasi yang baik, kemudian juga tahu dengan ada keterlibatan mereka dalam proses pembangunan, yang tadi misalnya sebelum reformasi itu hanya katakanlah perusahaan-perusahaan tertentu yang mendapatkan keistimewaan untuk masuk dalam sebuah daerah atau sebuah kementerian atau sebuah kelembagaan. Sebetulnya dengan semangat dari peraturan tentang barang dan jasa itu membuat keterbukaan, meskipun memang dalam prakteknya masih ada saja kekurangan kesana sini, dan oleh karena itu juga perlu dikuatkan lagi dengan kelembagaan lain, misalnya dengan
keprofesionalitasan para ASN-nya, kemudian dirjen dalam setiap instansi dan seterusnya, sehingga pengawasan itu tidak ada kekuatan, pada prinsipnya tidak ada kekuatan yang katakan otoriter. Harus ada checks and balances dalam setiap aspek. Idenya seperti itu. Jadi perlu ada tidak ada lembaga yang superpower yang tidak bisa diawasi oleh lembaga lain, begitu kira-kira, saling mengawasi. Ide dasarnya begitu, Pak. Terima kasih. Ya, tadi yang saya tanyakan terakhir bagaimana tentang demokrasi yang Anda instrumen. Kira-kira instrumen apa itu? Oh ya, demokrasi diinstrumenkan ada beberapa hal sebetulnya dalam. Mungkin saya sedikit cerita, di beberapa literatur itu ada beberapa beberapa model instrumen dari demokrasi. Salah satunya yang terkenal dari Acemoglu itu dia membuat instrumen dari gelombang demokratisasi yang ada di dunia. Itu dengan tentu saja datanya data dari dunia seperti yang diungkapkan oleh Samuel Huntington. Namun ada juga beberapa ada dua jurnal yang menyebutkan bahwa salah satu diinstrumenkan untuk demokrasi adalah human capital. Karena dengan human capital yang bagus sebetulnya itu akan bisa mendorong demokrasi secara langsung atau secara tidak langsung juga akan menjadi yang lebih baik. Contohnya misalnya dalam hal hak politik misalnya dia dengan kelembagaan katakanlah human capital yang baik dalam penyelenggaraan proses penyelenggaraan pemilu seperti di KPU, kemudian KPU daerah, kemudian provinsi dan seterusnya sampai KPPU, itu akan membuat perjalanan demokrasi akan menjadi lebih baik lagi, sehingga katakanlah residu dari demokrasi dalam hal pemilihan umum yang ada di belakangan ini, yang di dalam disertasi saya ada beberapa data terkait dengan kecurangan dan seterusnya, akan lebih dengan human capital yang baik akan menjadi berkurang begitu, karena masyarakatnya akan lebih terdidik dan seterusnya, sehingga saling pengawasan itu saling kuat dari masyarakat, kelembagaan dan pemerintahan itu sendiri, begitu kira-kira Pak. Jadi kenapa saya menggunakan instrumen dari human capital dalam hal ini juga itu diinstrumenkan dari human capital stock yang dilakukan oleh Zhang 2011, dan saya tambahkan satu lagi human development index atau indeks pembangunan manusia. Dan ketika dites dalam statistik dalam ekonometrika ternyata itu layak untuk dijadikan instrumen. Sebagai salah satu tambahan sebetulnya Pak, ketika saya merubah beberapa variabel kontrol, itu tidak merubah tanda dan jarang ya sekali saya menemukan merubah tanda dan signifikansi dari demokrasi. Artinya memang instrumen ini cukup kuat begitu kira-kira. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih ya. Jadi demokrasi memang tidak bisa lepas dari human capital. Cuma human capital yang kita kuantitaskan memang kan ya sulit ya, pendidikan dan padahal kita bicara juga moral, bicara juga tentang nilai keluarga, nilai agama, etos. Ini yang mungkin tidak bisa di-capture ya, oleh disertasi Promovendus, tapi mudah-mudahan ke depan bila hal-hal di luar pendidikan seperti sikap, perilaku, moral, mental, nilai agama ini bisa dikuantitatifkan, akan lebih baik. Terima kasih Pak Ketua Sidang, saya kembalikan. Mungkin jeda sebentar gitu ya. Promovendus mungkin harus membaca bukunya Amartya Sen ya. Amartya Sen chapter 6 lah yang bicara tentang demokrasi ya. Nanti tolong, karena di judul di bibliografi Anda belum ada ya. Nanti belum ada judul yang penting ya, important of demokrasi ya. Demokrasi itu didefinisikan sebagai creating a set of opportunities ya. Gitu. Jadi kita melihat demokrasi itu harus dalam lingkup yang lebih luas, bagaimana kita bisa membuat opportunity yang lebih besar dalam penguatan pembangunan. Nah itu.
Jangan lupa dah coba baca buku itu karena buku itu penting ya, membahas semua hal tentang terkait dengan tadi baik human capital maupun yang lainnya. Mungkin bisa menjadi tambahan ya nanti. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, hanya interupsi sedikit. Terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Pak Ferry mungkin belum masuk ya, Pak Mary. Jadi kita langsung berikutnya saya persilahkan Bapak Dr. Aditya Wardana selaku oponen ahli untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan. Saya persilakan Pak Aditya. Ya, terima kasih pada pimpinan sidang. Sebelumnya juga saya mengucapkan selamat kepada Pak Bram ya, yang sudah mencapai sidang terbuka. Dari saya ada satu pertanyaan yang dimana mengenai kebijakan dari timbangan pendapatan yang pengaruhnya dengan demokrasi berpengaruh terhadap timbangan pendapatan yang pada akhirnya Pak Bram di sini menjelaskan mengarah kepada tax holiday dan bagi perusahaan-perusahaan. Satu pertanyaan dari saya adalah mekanisme dari demokrasi terhadap ketimbangan pendapatan yang juga di dalamnya ada mengenai pajak. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Aditya Wardana. Transmisinya sebetulnya memang ini menjadi salah satu rekomendasi dalam penelitian berikutnya karena ini terkait dengan pajak. Tapi ada satu indikator, ada satu literatur yang disebutkan oleh Adimulu itu terkait itu untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Transmisi yang paling dilakukan dari demokrasi adalah dengan memperlakukan pajak. Saya sendiri sebetulnya kalau dalam penelitian kali ini agak memberikan sebetulnya perlu pemerintah untuk memberikan revisi terkait dengan tax holiday. Dari beberapa sektor tadi ada 17 yang saya sebutkan dalam disertasi, ada beberapa sebetulnya yang menjadi perlu menjadi katakanlah dievaluasi bersama, khususnya terkait dengan ekonomi digital. Ini ketika ekonomi digital ini mendapatkan tax holiday yang begitu besar dan mempunyai dan berdampak dan lama, ini sebetulnya akan di satu sisi dia akan mengurangi pendapatan bagi negara, sehingga negara tidak bisa melakukan fungsinya, salah satunya misalnya dengan social spending dan seterusnya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan tersebut. Sehingga ide dasarnya sebetulnya dalam penelitian berikutnya perlu lebih dieksplorasi lagi terkait dengan pajak ini, apakah betul memang pajak ini berkaitan langsung dengan demokrasi di Indonesia atau tidak. Tapi ide dasar saya terhadap tax holiday itu adalah sebetulnya ada satu variabel, industri yang sebetulnya perlu ditinjau ulang, yaitu industri ekonomi digital. Karena ekonomi digital itu mempunyai perkembangan yang cukup pesat, sehingga kalau tetap diberlakukan dalam jangka waktu yang lama, ini akan berpotensi sebetulnya mengurangi pendapatan negara. Ini juga perlu dijadikan dari pemerintah sendiri evaluasi. Kalau adapun dengan 17 sektor yang lain, saya pikir ada beberapa hal yang memang betul bisa dilakukan tax holiday dalam jangka waktu yang panjang. Namun kalau untuk ekonomi digital, saya menyarankan untuk tidak terlalu lama menggunakan memperlakukan tax holiday. Kira-kira begitu Pak. Jadi transmisinya dari demokrasi, kemudian dengan kelembagaan yang baik, dia akan mengeluarkan produk hukum yang baik, regulasi yang baik, termasuk terkait dengan pajak. Begitu ya. Salah satunya kalau dalam konteks nasional ada tax holiday, kalau dalam konteks kedaerahan seperti yang saya sebutkan, saya menjadi fokus saya ada beberapa pajak daerah yang sebetulnya masih bisa menjadi
penerimaan yang lebih besar lagi, karena PAD sendiri sebetulnya dari beberapa provinsi masih jauh dari angka yang diharapkan. Ada beberapa penelitian menyebutkan di bawah 50% dari pendapatan dari sebuah daerah. Itu yang sebetulnya masih bisa dibimbing. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Pak Dr. Aditya. Lanjutkan, last but not least, oleh Dr. Bayu Karisma selaku oponen untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan, dan bantahan. Pak Bayu? Pak Bayu? Halo, Pak Bayu? Halo Pak, ya. Terima kasih sebelumnya pada pimpinan sidang dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya selamat ya pada Pak Promovendus yang sudah mencapai tahap akhir, sudah final. Nah, ada satu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah disertasi. Nah, dalam disertasi Saudara Promovendus disebutkan adanya R-square. OLS positif, sedangkan R-square dalam instrumental variabel itu negatif. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu memiliki makna yang sama terkait dengan R-square tadi, atau justru tidak memiliki arti? Silakan, Pak. Ya, sesuai dengan teori yang saya baca dalam penelitian saya ditulis oleh Woodridge, itu R-square tersebut tidak menggambarkan seperti pada OLS berikutnya, pada hasil dari OLS yang biasa, karena ini menggunakan two-stage least square, artinya dia menggunakan kombinasi antara OLS dengan instrumental variable sehingga hasil regresi menjadi lebih efisien. Dengan menjadi lebih efisien itu sebetulnya kalau menurut yang pemahaman saya dalam Woodridge, R-square tersebut tidak perlu digunakan tidak perlu dijelaskan seperti dalam OLS atau originality least square. Kira-kira begitu. Uraian singkatnya, Pak. Pak Bayu sudah ini? Sudah Pak, ada gangguan. Oke, setuju. Saya silakan lagi ke pimpinan sidang. Silakan, Pak. Jadi sudah dijawab, Pak, pertanyaan Bapak? Pak Bayu? Oh, ada gangguan ya. Baiklah. Hadirin yang saya hormati, saya pertanyaan dan bantahan dari para penguji. Sidang saya tunda guna memberikan kesempatan kepada tim penguji untuk memberikan penilaian. Dan mohon pengatur ruangan, kami tolong dipindahkan para penguji ke ruangan terpisah. Bu Rina, Bu Epa Edi, tolong kami dipindahkan. Ya Pak, ini lagi dipisahkan Pak. Ini masih ada Pak Edi, Bu Aisyah, Arandika, Pak Asep. Baik, nggak masuk? Terus Jaim. Kita pakai AC ngerokok. Bawa. Kan Bu, Makasih. yang mulia nggak boleh ngerokok Bu, katanya Bu. Kan kalau di ruang sidang yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saudara-saudara tim promotor, tim penyangga, serta hadirin yang saya hormati, ada yang hadir di sini dan ada yang melalui Zoom. Sidang saya buka kembali. Silakan Promovendus dipanggil untuk memasuki ruangan. Oke, Saudara Promovendus, pimpinan dan anggota sidang telah melaksanakan rapat penilaian tentang disertasi saudara. Berdasarkan nilai-nilai saudara raih dan dalam perangkat mata kuliah nilai naskah ujian disertasi serta sidang promosi doktor yang diselenggarakan pada hari ini, maka kami nyatakan saudara lulus pada doktor dalam bidang ilmu ekonomi jarum terapan dengan yudisium sangat memuaskan. Baik. Oleh karena itu, sesuai dengan tradisi akademik, mulai hari ini saudara berhak menggunakan gelar doktor. Saya atas nama Rektor Universitas Pajajaran mengucap selamat. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada keluarga saudara yang selama ini mendukung upaya saudara meraih gelar akademik tertinggi ini. Mudah-mudahan keberhasilan saudara akan membawa keberhasilan lainnya di masa yang akan datang. Hendaknya disadari bahwa gelar doktor bukan hanya sekedar menambah 2 huruf di depan nama saudara, tetapi membawa tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu yang saudara tekuni, untuk disumbangkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara. Ijazah doktor tidak diserahkan pada hari ini, tetapi diserahkan nanti pada waktu upacara wisuda Universitas Pajajaran yang akan datang. Sebagai bukti keuangan saudara, dalam sidang promosi doktor ini, kami serahkan sertifikat kelulusan sidang promosi doktor atas nama saudara Bram Mastio Bontas. Selanjutnya, saya persilahkan Ketua Tim Promotor untuk menyampaikan pesan, kesan, dan harapan bagi dokter baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan seluruh tim penguji, kami mengucapkan terima kasih atas keputusan sidang promosi doktor pada siang hari ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada hadirin yang telah mengikuti sidang promosi doktor Saudara Bramastio Bontas Prastowo, Saudara Dr. Bramastio Bontas Prastowo. Kami merasa gembira saudara telah dinyatakan lulus pada sidang promosi doktor pada sore hari ini dengan yudisium sangat memuaskan. Keberhasilan saudara hari ini merupakan bukti atas kesungguhan dan ketekunan saudara menempuh segala rintangan yang saudara hadapi. Saudara Dr. Bramastio, kami bangga pada saudara. Jadikanlah peristiwa ini merupakan sejarah terpenting dalam hidup saudara yang patut untuk dikenang dan disyukuri. Kami berharap semoga peristiwa ini merupakan titik tolak keberhasilan saudara menempuh kehidupan karir selanjutnya. Kami mengucapkan selamat kepada saudara dan menyampaikan rasa bahagia kami kepada keluarga saudara.
Sejak hari ini berakhir sudah tugas kami membimbing saudara. Mudah-mudahan hubungan baik selama ini akan tetap terjalin selamanya. Kami berharap saudara menjaga integritas saudara sebagai alumnus Universitas Padjadjaran. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang dan seluruh anggota sidang yang terhormat. Terima kasih kami sampaikan kepada Rektor Universitas Padjadjaran yang telah menunjuk dan mempercayai kami kepada tim promotor Saudara Dr. Bramastyo Bontas Prastowo. Kami tim promotor Profesor Dr. Armida Alishabana selaku ketua, Dr. Kodrat Wibowo selaku anggota, serta Dr. Insinyur Bagja Mulyaryadi selaku anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Promotor. Sebelum sidang saya tutup, saya persilahkan Dr. Bramastyo menyampaikan ungkapan rasa syukur, kebahagiaan berkenaan dengan telah selesainya studi saudara pada pasca sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan program doktoral di Universitas Padjadjaran ini. Ini adalah salah satu syarat bagi guna memperoleh dokter dalam jalur ekonomi terapan. Penulisan disertasi ini memakan waktu yang cukup lama dan menguras cukup energi karena pada saat ini saya sampai hampir menghabiskan waktu seluruh masa studi saya yang diberikan oleh Universitas Padjadjaran, sehingga saya sangat berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat saya, memberikan harapan, memberikan kesempatan untuk selalu bangun ketika jatuh dan terus sampai pada hari ini saya bisa meluluskan mendapatkan program doktor. Pertama, saya secara khusus ingin memberikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Profesor Dr. Armida Alishabana selaku promotor, ketua promotor yang telah begitu bisa memberikan banyak pencerahan dan bimbingan di tengah-tengah kesibukannya. Bahkan saya waktu itu saya ingat beliau masih menjabat dalam kabinet di Kementerian Bappenas hingga sampai sekarang di UN di Bangkok, dan alhamdulillah masih memberikan kesempatan saya dan memberikan bimbingannya, pencerahannya terkait dengan disertasi saya. Terima kasih Profesor Armida. Yang kedua kepada Bapak Kodrat Wibowo, SE/PhD, selaku co-promotor yang juga begitu memberikan insight dan gagasan-gagasan baru terkait dengan kajian-kajian yang mungkin kelembagaan yang menjadi fokus saya, sehingga salah satu judul dari arahan dari beliau adalah ini terkait dengan demokrasi ini, dan juga di tengah kesibukannya sebagai anggota dari KPPU di Jakarta juga mau membimbing saya, menerima saya untuk memberikan pencerahan yang begitu banyak dan paripurna. Yang selanjutnya kepada Bapak Dr. Bagja Mulyaryadi, STSEMS, selaku co-promotor yang kedua, yang dengan sabar juga membimbing kami dan memberikan kesempatan yang berlipat dan lebih banyak memberikan insight yang sebetulnya banyak sekali hal-hal yang baru yang beliau ungkapkan kepada saya, sehingga menyebabkan tulisan ini yang begitu banyak. Selanjutnya juga kepada Bapak Dr. Ferry Hadianto, Bapak Aditya Wardana, dan Bapak Bayu Karisma, meskipun dalam konteks ini sebagai tim penguji, tetapi bimbingan-bimbingan bahkan memberikan masukan secara teknis dan lebih mendalam, sehingga kami pribadi bisa mendapatkan banyak pencerahan dan penguasaan dari metodologi ekonometrika, statistika, dan ekonomi
sehingga menjadi salah satu judul yang seperti sekarang ini. Kemudian juga pada Profesor Dr. Haja Setiasti Subitoremi, SE MS sebagai representasi guru besar dalam penulisan disertasi ini, beliau saya ingat betul mengajarkan kami metodologi penelitian pada saat kuliah, sehingga memberikan banyak pencerahan dan mengajarkan kami bagaimana menjadikan sebuah penelitian dalam track yang benar. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan DET Angkatan 8, ada Dr. Muhammad Rifai, Dr. Julius Yudianto, Dr. Rian Murtiadi, dan Dr. Faris Safullah yang telah memberikan support dalam segala hal sehingga penulis kembali bersemangat untuk menyelesaikan disertasi ini. Saya adalah dalam Angkatan 8 dikenal sebagai bungsu terakhir, dan pada hari ini alhamdulillah Angkatan 8 seluruhnya menyelesaikan dokter dengan baik di Universitas Pajajaran. Kemudian saya juga memberikan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Kemal Hidayat, SEMSC, selaku ketua yang selalu memberikan kesempatan dan bimbingan semangat. Karena dalam menyelesaikan ini tidak hanya saya merasakan tidak hanya kemampuan intelektual dan saja yang diperlukan, tapi juga emosional yang kuat, dan beliau menjadi betul-betul guru yang membimbing saya dengan baik. Seperti diketahui, ketika pada semester kedua saya ditinggalkan ayah saya, dan pada saat itu di UTS, namun beliau memberikan motivasi saya untuk terus lanjut begitu, dan bahkan beliau dalam kesempatan berikutnya memberikan saya kesempatan untuk belajar pertukaran pelajar di Jepang, mewakili Universitas Pajajaran di Tokyo dan Shizuoka Prefecture. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ahmad Kemal Hidayat yang memberikan begitu banyak bimbingan dan arahannya yang begitu tulus sehingga kami bisa menyelesaikan doktoral ini. Dan terakhir kepada seluruh keluarga penulis, mulai dari istri saya dan anak-anak saya, ibu saya, kakak saya, dan adik-adik saya semua, dengan nanti begitu banyak dan begitu lama saya lulus, dan kesabaran itu alhamdulillah pada hari ini sudah terbayar, dan pada hari ini juga beliau tidak bisa hadir dalam keadaan seperti ini. Saya mengajak teman-teman, tapi dengan tanpa tidak merusak rasa hormat, beliau, teman-teman, ada keluarga juga ikut dalam Zoom meeting pada hari ini. Semoga tulisan ini juga bisa menjadi inspirasi buat kita semua yang di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Dr. Bram. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan jazakallahu khairun katsiron kepada tim promotor dan tim penyangga serta hadirin sekalian. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu promotor, hatur nuhun pisan. Alhamdulillah semua sudah kita lalui, dan kita masih ada tugas-tugas yang lain, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Prof. Buseli, Prof. Tati. Mangga pamit. Ya, mangga pamit. Hatur nuhun semuanya. semuanya. Terima kasih Prof. Tati, Prof. Armida, Om Bowi. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Salam. Sehat semua ya. Amin, amin, amin. Ya, Mangki. Mangga. Om Bayu. Sama-sama, Pak.
wabarakatuh.